Hari ini kita akan belajar tentang introduction dan bagaimana sih cara instalasi dari aplikasi Streamlit. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih Streamlit itu sendiri? Silakan teman-teman. Belum nih Mas, belum sama sekali belum tahu apa itu listrik. Belum tahu. Oke, belum tahu ya. Belum tahu juga sih. Oke, baik. Belum tahu. Oke, baik. Jadi Streamlit kita akan belajar bersama teman-teman. Jadi kita akan belajar dari dasar ya. Apa sih Streamlit itu sendiri dan kenapa sih kita harus belajar Streamlit gitu. Oke, nah ini adalah pengenalan ya. Ini perkenalkan, nama saya Jumadi. Saat ini saya bekerja di PT Orbit Future Academy sebagai senior coach artificial intelligence. Nah, saya sendiri mempunyai background yaitu adalah sistem informasi. Ini adalah pekerjaan lah, pekerjaan saya historinya. Itu dari 2009 sampai 2018 saya bekerja di PT Dapur Solo, dan 2018 dan sampai 2019 saya sebagai NOC di PT Skyreach. Nah, dari 2009 sampai 2020 itu sebagai IT support di PT Data Synthesis. Nah, saya juga pernah satu tim juga bersama Pak Arief di PT PAR Prima Armada Raya sebagai full stack web developer. Dan saya juga aktif di yayasan open source itu sebagai sharing knowledge itu dari 2019 sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Nah, jadi perjalanan saya ke yayasan open source ini alhamdulillah udah berapa tahun berarti 2009. Wah, luar biasa. Mas Ucup. Tapi kamu jangan, Mas Jumadi. Ya. Tapi kamu jangan bikin malu loh gitu loh. Di yayasan komunitas open source, tapi di sebelah kanan kamu tuh aktif Windows. Go to setting tuh aktif Windows. Udah ngebajak. Udah ngebajak nggak aktif lagi Windows ya. Bukan saya yang belum aktivasi ya kan, malas. Gak ada duit. Beli aja di Tokopedia. Bukan nggak ada duit. Oke. Jadi ya teman-teman. Nah, ini adalah link profil saya ya teman-teman. Saya juga aktif di LinkedIn ya. Bagi teman-teman yang saat ini ingin koneksi dengan saya, dipersilahkan. Satu lagi, saat ini saya juga mengembangkan ya kan, saat ini saya sedang mengembangkan channel YouTube ya, kelas Awan Pintar, di mana kelas Awan Pintar juga belajar tentang Streamlit teman-teman gitu. Nah, ini untuk konteks saya. Oke, sebelum kita mulai ke dalam diskusi lebih lanjut, kita alangkah baiknya kita bermain teman-teman, yaitu adalah melakukan aktivitas ice breaking. Oke, silakan teman-teman screen barcode ya, atau bisa pergi ke sini teman-teman untuk bermain teman-teman, biar kita nggak terlalu kaku guys. Oke, silakan teman-teman. Saya share di chat. Sedikit. Oke, silakan teman-teman. Kita biar makin berwarna guys. Teman-teman, saya memanggil teman-teman guys atau teman-teman aja ya, biar kita akrab gitu loh. Oke, nice. Ada satu orang yang baru gabung. Silakan, yang lain kita tunggu. Oh, friend. Oke.
Oke, yang lain silakan tonton. Kita tidak bisa melanjutkan permainan ini kalau hanya satu orang, teman-teman. Baru ada satu orang. Kodenya. Oke, dua orang. Saya udah tuh, coba lihat tuh. Oke, baik, sebentar. Oke, nggak apa-apa Mbak Nazari. Oh, Mas Alif, sorry, Mas Alif. Nggak apa-apa. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kita mulai saja untuk permainan ice breaking hari ini, teman-teman. Oke, silakan jawab, teman-teman. Gimana dia jawab nih? A1. Oke, nice. Oke, good. Jadi udah ada 6 yang sangat bersemangat ya. Jadi memang topik hari ini itu adalah no stress. Jadi belajar itu nggak boleh stres, tapi tetap adalah happy. Supaya apa? Materi-materi yang kita akan pelajari hari ini itu bisa diserap oleh teman-teman atau sama saya juga. Jadi kita satu satu visi ya teman-teman. Jadi belajar itu tidak boleh stres. Oke, next. Oke, silakan teman-teman. Apakah sebelumnya sudah pernah belajar Streamlit atau belajar coding, teman-teman? Silakan. Oke, satu. Oke. Oke, jadi kenapa sih saya ada pertanyaan pernah belajar? Jadi apa bagi teman-teman yang belum pernah belajar coding tidak masalah ya teman-teman karena hari ini kita akan belajar dari dasar ya. Artinya teman-teman tidak usah pesimis apa ketika teman-teman belum pernah belajar coding. Dan bagi teman-teman yang belum apa sudah pernah belajar itu adalah apa kunciannya artinya apa modal yang cukup bagus lah artinya teman-teman sudah bisa mengikuti gitu teman-teman. Oke, next. Oke, silakan teman-teman. Santai dan asik. Oke, wawasan luas, dapat makan siang, ilmu baru, menyenangkan, tidak ngantuk, sangat semangat, bermanfaat, banyak belajar, meraih ilmu dan keren. Oke, good. Nah, sebenarnya ini ada sinkronis dari aturan main, gitu. Aturan main dari kelas yang nantinya atau aktivitas free sharing hari ini yang nantinya apa saya akan bawakan. Jadi saya tidak akan sendirian, teman-teman, tetapi saya ingin ikut teman-teman masuk ke dalam apa aktivitas ini. Supaya apa? Supaya apa aktivitas ini semakin uh, dinikmati lah gitu. Dan tidak usah kita santai aja artinya teman-teman ketika memang nanti di dalam apa pembawaan materi ataupun apa contoh studi kasus dan saya keliru teman-teman dipersilakan untuk mengoreksinya teman-teman.
Oke, udah selesai teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk speaking hari ini. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini adalah agenda hari ini ya teman-teman. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu adalah what kita akan belajar apa sih itu apa sih Streamlit itu sendiri dan apa kelebihannya dan pengetahuan tentang Streamlit itu sendiri. Yang kedua yaitu mengapa sih kita harus belajar Streamlit gitu. Kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, poin selanjutnya yaitu adalah tahapan-tahapan deployment machine learning atau data science menggunakan Streamlit, yaitu adalah metodologinya. Kita akan belajar bagaimana metodologi supaya kita bisa mendeploy ya machine learning ke dalam aplikasi Streamlit. Selanjutnya yaitu adalah hands-on, yaitu adalah instalasi dan create aplikasi Streamlit itu sendiri. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, baik. Oke, ini adalah aturan main yang ada di dalam aktivitas pre-sharing, yaitu adalah kita saling menghargai, terus kita menghargai waktu. Yang jauh lebih penting yaitu adalah berpartisipasi. Artinya nantinya saya akan ngomong nih, misalkan saya slide selanjutnya Mas Dimas suruh ngomong, nanti saya jelasin gitu-gitulah. Jadi ini adalah rule yang ada di dalam aktivitas free sharing hari ini. Sehingga ya itulah artinya saya bukan paling hebat, tetapi saya itu lebih dulu belajar. Dan saya juga masih banyak kekurangan teman-teman. Jadi ketika teman-teman serasa tidak satu visi ataupun saya keliru, teman-teman dipersilakan untuk memberikan ataupun ngasih sanggahan teman-teman. Oke. Oke, yang pertama yaitu apa sih Streamlit itu sendiri, teman-teman? Apa ya Streamlit itu sendiri, teman-teman? Silakan di kolom chat, teman-teman. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu nggak apa-apa. Silakan, teman-teman. Apa sih itu Streamlit? Izin menjawab, Mas Jumadi. Ya. Ya, tadi saya baca singkat sih, sebuah framework kalau dari Google itu. Sebuah framework untuk machine learning. Oke, bagus. Good GG buat Mas Dimas. Oke, sebuah framework ya untuk machine learning dan data scientist. Oke, canggih. Yang lain, teman-teman? Oke, terima kasih Pak Ari. Mas Jumadi, itu ada anak saya tuh masuk akhirnya tuh, mau diajak juga tuh Mas Novel tuh. Oh, Mas Novel. Wah. Ini nih Mas Novel. Mana Mas Novel? Belajar Mas Novel nih, kan? Halo, Mas Novel, mana nih Mas Novel? Disapa dong Mas Novel. Mana nih? Halo, masih anu, Mas. Masih di mute Mas katanya. Halo Mas. Mas Novel, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah Mas sehat. Masya Allah, kita udah berapa tahun Mas nggak sharingnya gini nih hari ini. Jenggot tidak tuh? Hah? Tambah tuh jenggot. Jenggot makin lebar Mas. Mas tebal tuh kayaknya tuh kelihatan tuh. Artinya saya makin bahagia Mas. Alhamdulillah. Jangan cerita soal kawin Mas Jumadi, jangan juga soal nikah. Nanti nikah nanti yang saya ini mau nikah. Enggak lah, masih lama lah. Tapi kalau misalkan Mas Novel udah siap, ya kenapa ya gitu loh. Alah, lu so tahu Mas Jumadi. Mas Novel di mana Mas? Di Purwokerto Mas. Oh alah, oke. Masya Allah. Semester berapa sekarang? Semester 6. Oh, semester 6. Mau naik 6. Oh iya, mau naik 6. Oke. Mas Jumadi. Saya masih ganteng nggak, Mas? Apa? Saya masih ganteng nggak?
Ganteng. Oke. Mas Jumadi, itu si Mas Novel dia mau apa ikut kampus Merdeka di Orbit. Tadi diajarin sama Mas Jumadi. Belum tahu Mas tapi. Oh, enggak, belajar di Orbit aja. Jadi nanti saya kerja ini kan. belum keterima. Oke. Oh, ini udah banyak ya. Ada Mas Haider. Mas Haider ini sahabat saya juga nih. Oke, kita lanjut teman-teman. Betul apa kata teman-teman yaitu adalah Streamlit itu adalah sebuah framework ya. Yaitu adalah Streamlit adalah sebuah framework berbasis Python yang bersifat open source untuk memudahkan dalam membangun aplikasi web di bidang data science dan machine learning yang interaktif. Nah, ini cocok nih teman-teman, ada match-nya gitu loh. Kenapa? Tetapi yang teman-teman harus ingat yaitu adalah Streamlit itu adalah sebuah tools. Artinya, yang jauh lebih penting adalah ketika kita belajar machine learning dan data scientist ya, itu adalah insight-nya gitu. Apapun toolsnya gitu. Apapun toolsnya, tapi jauh lebih penting ya itu adalah teman-teman manfaatnya belajar Streamlit itu apa masih manfaatnya. Kalau misalkan memang belajar Streamlit itu belum ada manfaatnya, ya lebih baik ya belajar yang lain gitu, yang jauh lebih penting gitu. Artinya Streamlit itu adalah sebuah tool alat gitu loh. Oke, saya ambil dari websitenya Streamlit. Dan untuk website Streamlit sendiri, kita akan berkali-kali mengakses dokumentasi. Kenapa? Karena pembelajaran hari ini kita akan menggunakan dokumentasi Streamlit, teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah perjalanan perjalanan dari pengembangan Streamlit, teman-teman. Jadi masih baru. Jadi Streamlit itu dikembangkan atau dimunculkan di dunia persilatan ya. Itu adalah di 2009 gitu. Sampai dengan 2013. Artinya masih baru 5 tahun. Nah, bagi teman-teman yang hadir hari ini itu adalah sangat cocok, teman-teman. Kenapa? Karena ini masih baru di bidang di IT itu ketika 5 tahun itu masih bukan dibilang baru, masih brojol lah cara kasarnya. Jadi teman-teman itu sangat-sangat tepat ketika teman-teman belajar Streamlit. Dan ketika saya belajar dulu di 2021 itu adalah tantangannya adalah tidak ada belum ada waktu itu di 2021 itu belum ada namanya tutorial atau dokumentasi yang pakai bahasa Indonesia. Maka dari itu teman-teman, kelas Awan Pintar itu hadir untuk memberikan solusi teman-teman bagi teman-teman yang ingin ini sedikit boleh ya teman-teman ya, Mas Dimas boleh ya? Oke. Memberikan sebuah bagi teman-teman yang ingin belajar dan bahasa Inggrisnya kurang seperti saya. Nah, teman-teman bisa melalui di channel YouTube Kelas Awan Pintar, teman-teman. Nah, ini saya sudah membahas tentang sebentar. Nah, ini. Jadi saya udah buatkan playlist fundamental dari aplikasi Streamlit ya, dan bagaimana implementasi di dalam kayak misalkan chatbot dan lain-lain, teman-teman. Jadi teman-teman silakan disedot ilmunya ya, karena tidak mungkin teman-teman belajar coding itu dalam satu jam. Ya gimana gitu. Silakan teman-teman diakses. Saya juga sudah buat chatbot menggunakan Flash ya. Teman-teman bisa sedot ilmunya di sini. Nah, aktivitas free sharing ini adalah digunakan untuk teman-teman memberi keluh kesah ataupun ini. Silakan saya share di ini. Nah, silakan teman-teman pelajarin karena masih banyak sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke sini teman-teman. Oke, sebentar.
Kelebihan dari aplikasi Streamlit yang pertama pastilah yaitu adalah open source, atau gratis, dan saat ini sedang dikembangkan terus oleh komunitas. Kelebihan yang kedua yaitu adalah berbagai layanan data integrasi, yaitu adalah kita bisa integrasi dengan Google Sheet, kita integrasi dengan GitHub atau database gitu, yaitu adalah Streamlit berintegrasi gitu dengan layanan cloud gitu, kayak AWS, terus Azure gitu, itu juga berintegrasi. Dan yang lebih penting yaitu adalah Streamlit Cloud, yaitu adalah Streamlit menyediakan web hosting gratis, teman-teman. Kita belajar open source dan dikasih tempat untuk upload gitu loh ke web hosting, dan ini gratis, teman-teman. Nah, ini kenapa sih kita harus belajar Streamlit, atau ini kelebihan dari Streamlit itu sendiri. Sebenarnya masih banyak, tapi 3 poin ini yang mungkin perlu teman-teman ketahui. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan jauh ini? Nah, saya jawab pertanyaan. Berarti pakai Python, betul. Jadi basically Streamlit ini adalah sebuah framework Python, ya, pakai Python. Bukan, jadi Streamlit itu adalah bahasa Python, framework Python, sorry. Gitu. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Oke, kita lanjut saja, teman-teman. Selanjutnya mengapa sih kita harus belajar Python? Menurut teman-teman, mengapa sih teman-teman harus belajar Python? Silakan di kolom chat, teman-teman. Karena mudah. Good. Karena mudah. Lebih gampang, bisa pakai Google Colab. Betul, good. Artinya betul kata Mbak Mas apa Mbak ya? Halo Mbak Mas Alif ya? Halo Mas Alif. Mas, oke Mas Alif. Jadi betul kata Mas Alif, yaitu adalah bisa pakai Google Colab. Kenapa? Ketika nanti kita akan pelajarin, yaitu adalah tentang modeling. Ketika teman-teman modelingnya ke dalam Google Colab, itu bisa modelnya kita build, nantinya kita baca di dalam aplikasi Streamlit. Bahasa pemrograman yang banyak digunakan sekarang. Good, canggih teman-teman. Betul, Python bahasa pemrograman yang saat ini sedang naik daun atau familiar lah. Dan yang tadi bilang interaktif gitu loh. Thank you teman-teman atas partisipasinya. Kenapa sih mengapa kita harus belajar Python? Next. Streamlit juga terintegrasi dengan JavaScript, React.js, CSS, HTML, Matplotlib, dan banyak bahasa pemrograman yang integrasi dengan Streamlit. Nah, untuk Python dulu pas waktu 2019 itu belum hanya pure Python gitu, dan Matplotlib gitu loh. Karena dia visualisasi, tapi sekarang udah terintegrasi dengan HTML dan CSS dan React.js untuk UI/UX-nya gitu, untuk tampilannya. Artinya karena Streamlit ini adalah sebuah framework. Ingat teman-teman, ketika kita belajar framework, yaitu ada tiga prinsip. Model, controller, view, teman-teman. Jadi ini bisa kita lakukan di dalam aplikasi Streamlit. Bang, saya belum mahir tentang codingan. Nah, kita belajar dari 1, 0, 0, 0. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, guys. Ya, itu ceritanya. Next, teman-teman.
Streamlit juga bisa diimplementasi di domain artificial intelligence kayak machine learning, deep learning, NLP dan computer vision ataupun DS gitu. Seperti apa yang saya sudah sampaikan, saya juga sudah memberikan tutorial bagaimana cara implementasi NLP menggunakan model ChatGPT, teman-teman. Kita coba bermain ya, teman-teman. Kita coba lihat apa ya namanya? Saya lupa ini nih. Kalau nggak salah sih ini nih. Sebentar. Mahira, bukan ini. Nah ini saya juga sudah implementasi di dalam ChatGPT nih yang teman-teman lagi tenar nih ya. Ini saya menggunakan model ChatGPT gitu loh. Nah ini bisa jalan gitu loh. Nah, artinya ini cocok teman-teman. Silakan teman-teman karena biar menyingkat waktu mungkin teman-teman bisa akses ya ChatGPT-nya. Nanti ini bermainnya nanti aja lah guys. Oke, Streamlit juga bisa membaca dengan data extension dengan Excel, CSV, teks, PDF dan masih banyak lagi. Gitu. Jadi Streamlit juga bisa maksudnya file yang dibaca itu kayak CSV, PDF. Untuk ini juga saya sudah ada tutorial di dalam aplikasi di dalam channel kelas Awan Pintar. Nah ini yang saya bilang dia integrasi dengan database gitu loh, Microsoft SQL, Postgre dan lain-lain. Nah ini saya ambil dari dokumentasi Streamlit-nya teman-teman. Oke selanjutnya yaitu adalah visualisasi ya teman-teman. Jadi data visualisasi juga ini adalah poin besarnya itu dari aplikasi Streamlit. Kita next saja. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Atau saya masih terlalu cepat? Terlalu cepat nggak ya? Masih aman kan? Masih aman, Mas. Aman. Masih aman ya? Aman. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Satu untuk tidak ada, silakan teman-teman. Biar kita tidak ngantuk guys. Silakan, satu tidak ada pertanyaan. Berarti harus install Python dulu, Mas? Apa? Bagus. Seperti apa yang sudah disampaikan di note-nya, yaitu adalah harus install Anaconda. Jadi Python nanti kita akan install itu menggunakan Anaconda, gitu. Dan bagi teman-teman yang belum install, yang nantilah kita install bareng-bareng. Gitu. Mungkin nanti teman-teman share screen gitu, biar kita benar-benar belajar. Gitu. Yang kita akan gunakan menggunakan Anaconda. Oke, next. Oke, ini adalah tahapan deployment machine learning dan data scientist menggunakan machine learning. Yaitu adalah sebuah metodologi. Proses deployment yaitu adalah proses terakhir yaitu adalah dari metodologi QuizDM. Saya mengambil QuizDM ini karena sebenarnya masih banyak metodologi lainnya kayak AI Project Cycle gitu. Nah, terus ASC gitu. Tapi saya menggunakan QuizDM. Yaitu adalah proses deployment ini adalah proses terakhir yaitu adalah di mana proses yang ada di dalam metodologi gitu. Jadi kita bisa lakukan. Jauh makanya tadi saya bilang jauh lebih penting yaitu adalah teman-teman insight-nya gitu. Ketika kita akan mendeploy sebuah aplikasi karena canggih itu relatif teman-teman.
canggih itu relatif, tapi jauh lebih penting yaitu adalah manfaat dan digunakan enggak gitu. Kita udah canggih-canggih buat aplikasi, kalau tidak digunakan ya buat apa gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi dari proses data understanding sampai dengan evaluasi itu bisa dilakukan di dalam Streambit gitu. Dan ya seperti saya selalu bilang pada teman-teman, ketika kita mengerjakan sebuah project itu adalah yang paling susah itu adalah bisnisnya. Karena apa? Karena saya tidak akan menanyakan teknisnya gitu. Karena teknis di luar itu banyak gitu loh. Shortcut di luar itu banyak, tapi jauh lebih penting adalah buat apa gitu, pertanyaannya, atau bisnisnya apa gitu, manfaatnya apa gitu. Nah makanya jauh lebih penting adalah manfaatnya ketika kita akan mendevelop sebuah aplikasi. Oke, bagaimana sih cara instalasi ini poinnya. Nah, teman-teman kita akan menggunakan virtual environment. Teman-teman udah tahu belum virtual environment itu apa ya? Belum, Pak. Oke. Virtual environment itu kayak virtual box gitu. Jadi di dalam komputer saya visualisasikan. Bentar. Oh, berat. Nah ini. Jadi virtual environment itu adalah sebuah virtualisasi gitu. Kayak misalkan VM, VMware, VirtualBox. Nah itu sama aja dengan virtual environment. Jadi kenapa sih kita gunakan virtual environment? Seolah misalkan ada sebuah komputer gitu ya. Misalkan ini komputer kita gitu loh. Nah kita buat komputer lagi di dalam komputernya lagi gitu, sehingga teman-teman itu tidak merusak software yang lain gitu loh. Nah itu tujuan besarnya teman-teman. Jadi virtual environment adalah virtualisasi. Jadi ada sebuah komputer ya, komputer lah, misalkan komputer, kita buat komputer di dalamnya, yaitu adalah menggunakan virtual environment. Tujuannya adalah supaya tidak mengganggu atau merusak software-software yang teman-teman miliki teman-teman. Nah ya, itu tujuannya teman-teman. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Mas. Oke, good, canggih. Bentar. Oke, teman-teman pastikan teman-teman sudah terinstall Anaconda ya, teman-teman. Di sini linknya, teman-teman silakan diinstal. Benar guys? Anaconda. Nah. Lembut guys. Bentar. Siapa ya yang belum ya teman-teman, karena saya sudah menginstal. Bentar, yaitu adalah kita buat Anaconda. Ini langkah-langkahnya, saya akan praktekkan dulu saja teman-teman. Oke, virtual environment. Oke,
Boleh, ya, boleh pakai Visual Anaconda, Visual Studio Code, kita memang pakai itu, boleh. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum install Anaconda-nya, dipersilakan untuk diinstal dulu supaya teman-teman bisa mengikuti ininya. Oke, langkah virtual environment saya lupa guys, caranya. Tapi di sini udah pada install Anaconda semua belum? Sorry. Sembari saya nyari ininya. Ya sudah sih Mas. Sudah. Karena saya juga pakai Ah. Vitos belajar Python juga. Oke, gue canggih. Yang lain? Udah. Sebentar, saya. Oke, Mas Gemma sudah. Sebentar ya, teman-teman. Saya saya juga nggak hafal ininya, cara buat enixnya. Ada yang tahu nggak buat cara virtual environment? Oke, Visual Studio Code Anaconda belum. Oke, Mas Alifi, silakan di install dulu. Anaconda. Bentar. Bentar ya. Langsung di Anaconda Navigator aja, Mas. Iya, navigator ya. Iya di Anaconda. Ada bacaan create environment, new environment. Oh, udah saya create Conda ini. Di sini teman-teman, silakan lihat dokumentasinya di sini. Sorry, saya share screen lagi. Saya juga nggak hafal soalnya. Oke, kita langkah yang pertama yaitu adalah kita buka Anaconda Prom-nya ya, teman-teman. Nah, kita ada di base nih. Gitu. Nah, itu adalah di default-nya. Kita akan buat virtual environment baru supaya sorry, saya copy paste sebentar, Conda. Nah, nama virtual environment-nya itu bebas, teman-teman. Tidak harus triplet gitu. Saya akan menggunakan misalkan F3, free sharing, misalkan. Nah, saya akan menggunakan ini udah kelihatan kan? Aman ya? Oke, aman ya. Oke, saya akan virtual environment-nya namanya FS, free sharing, dan Python-nya saya akan menggunakan 3.9, teman-teman. Enter, kita enter saja, teman-teman. Sebenarnya di Python di navigator juga bisa sebenarnya, tapi saya nggak biasa pakai itu, saya biasanya pakai ini. Nah, setelah ini teman-teman tekan Y, teman-teman. Sampai sini teman-teman sudah. Nah, untuk proses instalasi sendiri teman-teman tergantung dari internet, teman-teman. Kita biarkan saja.
Sampai sini teman-teman, apakah sudah mengikutinya? Sudah sampai proses ini? Bisa diulang dari awal, Mas. Oke, baik. Oke, sebentar. Teman-teman, saya pakai avatar ya, guys. Sebentar. Biar Oke, oke Mas Gemma, nanti ya. Saya akan ini dulu. Setelah sudah kita buat virtual environment-nya, kita aktifkan virtual environment-nya. Dan kita kan udah ada di base kan, gitu, ada di default. Nah, caranya bagaimana untuk aktifkan virtual environment-nya? Caranya adalah Conda activate fs. Nah, kita Ctrl C. Nah, ini. Nah, ini nyambung nih dengan pelajaran free sharing Linux gitu. Ini base-nya Linux sebenarnya. Jadi ketika teman-teman yang sudah terbiasa dengan belajar Linux itu pasti familiar. Nah, ini artinya kita itu sudah aktif nih virtual environment-nya. Nah, terus bagaimana kita melihat gitu loh. Conda enif kalau nggak salah. Conda enif kalau nggak salah ya. Nah, ini Conda enif list ini artinya untuk melihat virtual environment apa saja sih yang ada di dalam Anaconda-nya gitu. Nah, ini. Nah, kita posisinya ada di dalam FS gitu. Nah, ngedeteksinya adalah sederhananya seperti ini gitu. Itu teman-teman. Oke, kita CLS saja teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita install Streamlit-nya. Ya. Kita lihat setelah kita buat virtual environment, setelah itu kita install Streamlit-nya dengan cara pip install Streamlit. Nah, kita copy paste ini, copy paste yang ini, ya. Nanti saya akan berikan teman-teman ini hands on. Jadi nanti kita biar teman-teman benar-benar teman-teman sudah terinstall. Oke, kita sudah diinstal virtual environment-nya. Setelah itu kita install Streamlit-nya. Nah, dengan cara pip install Streamlit. Enter, teman-teman. Oke, dokumentasi ini saya akan sudah bisa ya. Nah, ini ada. Dibiarkan saja kayak gini. Dokumentasinya kita listen. Nah, ini caranya. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Kita tunggu saja. Saya terlalu cepat nggak ya, tonton?
Oke, kita tunggu saja, teman-teman. Oke, good, canggih. Ini artinya ini ada yang error, nggak apa-apa nanti aja. Kita troubleshoot bareng-bareng, teman-teman. Kita pastikan ketika kita sudah install Streamlit ya, kita pastikan Streamlit itu jalan. Caranya adalah dengan Streamlit Hello, teman-teman. Kita copy paste ya, copy paste, balik ke sini. Nah, kita Streamlit Hello, kita enter, teman-teman. Oke, akses. Oke, good, canggih, teman-teman. Ini artinya aplikasinya sudah running atau Streamlit-nya sudah berhasil kita install. Oke, tadi kan kita ada error ya, teman-teman. Teman-teman, ini kan ada error dependensi atau library yang belum diinstal. Oke, kita coba lihat satu-satu apakah di mana errornya. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini udah ada. Oke, ini nah. Agak nge-lag, guys. Nah, kalau kayak gini gimana kasusnya? Oke, kita close aja. Yang ini nggak apa-apa. Oke, kita aktifkan lagi Honda IKT, yaitu adalah nama virtual environment-nya, yaitu FS. Oke, Streamlit Hello. Oke, ini udah bisa. Error running terus, guys. Oke, sampai sini teman-teman, apakah sudah bisa? Ini kita sembari nunggu ini, teman-teman. Kita close. Sudah, Mas. Oke, good. Yang lain? Nah, ini udah. Oke, yang lain? Mas Gema udah belum ya? Mas Fendi. Oh ya, Mas Fendi nih. Kayak gini, Mas Fendi. Halo, Mas Fendi.
Halo, selamat pagi Mas Jumadi. Mas Wendy, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Mas Wendy tadi ngikutin nggak? Iya sih aku ngikutin kok yang Streamlit. Tapi udah berhasil running berarti ya? Ya sudah berhasil running. Oke, good, canggih. Mas Taufan? Ada yang error nggak, teman-teman? Mas. Bentar. Halo Mas Gema. Mas Gema udah bisa belum ya? Oke. Saya skip aja Mas, nanti lihat. Oh. Oke, siap Mas. Oke, sampai sini teman-teman sudah mengikutinya. Biar saya nggak sendirian, guys. Mas. Oh, Mas. Oke. Setelah sudah ya, teman-teman, kita yaitu adalah kita create aplikasinya ya. Sebentar, ini saya ini dulu. Nah, kita akan buat create aplikasi Streamlit, yaitu adalah caranya adalah pertama itu adalah buat folder baru ya dengan nama Streamlit. Nah, teman-teman, nama ini terserah teman-teman. Nah, setelah itu kita buat file baru ya dengan nama app.py. Dan ini adalah cara ininya. Nah, untuk virtual untuk tools atau ini ya, kita akan menggunakan virtual environment sebagai text editornya, teman-teman. Nah, ini adalah struktur dari struktur dari foldernya, teman-teman. Itu adalah ini. Sampai sini, teman-teman, bisa dipahamin? Bisa Mas. Oke, good, canggih. Oke, kita coba buat ya folder baru ya dengan nama Streamlit, karena saya sudah ada. Nah, untuk foldernya itu terserah teman-teman. Terserah teman-teman mau naruhnya di mana. Saya akan naruhnya di C ya. Itu adalah di user project. Saya akan kumpulkan semua di sini. Oke, kita buat folder baru, teman-teman. Ya, sesuai dengan arahan. Yaitu adalah buat folder baru dengan nama Streamlit. Karena saya sudah ada Streamlit, saya akan buat foldernya misalkan free sharing misalkan. FS aja deh. Biar FS, enter. Oke. Setelah sudah buat ini, setelah sudah buat folder baru ya, kita buat file baru dengan nama app. Oke, saya akan buat file itu di dalam Visual Studio Code, sorry. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Nanti akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Sudah, teman-teman? Oke, setelah sudah, kita buka foldernya yang tadi kita. Oke, enggak pakai Conda. Kita buat buat folder baru gitu. Terserah di mana. Karena saya ngumpulinnya di project, jadi klik folder ya. Klik create new folder kayak gini. Klik new folder, misalkan ini apa gitu. Karena saya udah buat, misalkan di sini Streamlit misalkan. Klik 2 misalkan. Nah, di sini setelah sudah buat folder, kita buka Visual Studio Code-nya. Itu adalah kayak gini. Nah, setelah sudah klik file.
open folder, yaitu adalah mana tempatnya yang tadi. Saya ada di project kan, nama foldernya fs. Nah ini select folder. Sampai sini teman-teman bisa ngikutinnya. Bisa, Mas. Oke, good, canggih. Mas Fendi, aman? Halo Mas Fendi. Oke. Kita select folder, teman-teman. Ya. Oke, kan tadi namanya enif-nya itu kan namanya FS kan, virtual environment-nya FS. Nah, caranya bagaimana untuk koneksi ke dalam virtual environment? Teman-teman tekan Ctrl Shift Min P ya, tekan Ctrl Shift Min P ya, pilih Python Select Interpreter, teman-teman. Sudah? Halo? Oke, saya ulang. Tekan Ctrl Shift Min P ya. Python Select Interpreter, teman-teman. Nah, di sini kan yang tadi kan virtual environment-nya namanya FS kan. Nah, ini. Nah, di sini kalau teman-teman baru install itu default sama FS doang gitu. Nah, kita pilih virtual environment-nya yaitu adalah FS. Klik FS ya. Setelah itu nih tekan terminal, new terminal. Oke, good, canggih. Nah, ini artinya virtual environment itu sudah aktif dan sudah terkoneksi ke dalam folder FS yang tadi kita sudah buat. Oke, good, canggih. Sekarang balik lagi ke sini arahannya, yaitu adalah kita sudah buat folder. Setelah itu kita buat app.py, teman-teman. app.py. Oke, kita buka. Sorry. Kita buat file baru dengan nama app.py. app.py, enter, teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman bisa ngikutinya. Aman, Mas. Oke, gue canggih. Yang lain? Aman, nice. Yang lain, teman-teman? Silakan tonton di kolom chat. Kalau misalkan teman-teman belum juga nggak apa-apa, nanti kita hands on. Tonton. Oke, setelah sudah ya, kita coba lihat ya Streamlit-nya, dokumentasi. Nah, ini kita akan coba buat aplikasi Streamlit sederhana ya, atau pertama kita lah. Yang pertama yaitu adalah kita import library yang sudah kita install, teman-teman. Yaitu adalah caranya import streamlit.as ya. Oke, saya akan jelaskan dulu. Bentar, sorry guys. Oke, kita import tadi lupa saya namanya. Import Streamlit ya. Import Streamlit. Nah, ini AS. Nah, .st. Bang, kalau misalkan ST ini saya akan jadikan
apa D aja, itu boleh apa enggak? Ya boleh gitu loh. Ini adalah inisial. Jadi terserah teman-teman, tapi standarnya adalah ST gitu. Kita ikutin saja, teman-teman. Oke. Nah, sudah, yaitu adalah kita akan coba buat teks gitu. Kita akan coba buat title ya, seperti ini gitu. Caranya adalah st.title gitu. Misalkan kita buat st.title press halo dunia, hello world. Oke. Nah, di sini setelah sudah ya, kita coba tes. Nah, kita jalankan gitu, kita aktifkan. Caranya adalah streamlit. Yang tadi kan streamlit.hello itu adalah supaya kita mastiin sebenarnya. Kita pastikan streamlit-nya itu sudah sudah running. Nah, cara menjalankannya adalah streamlit run nama foldernya, nama folder ini, nama filenya gitu. Nama filenya yaitu adalah app temp.py, enter. Nah, di sini sudah muncul, teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah berhasil membuat create Streamlit di dalam membuat create web aplikasi di Streamlit, teman-teman. Sampai sini teman-teman sudah, atau teman-teman ketinggalan ya? Mas Jumadi, kalau didemokan dalam bentuk Google Colab bisa nggak? Oh, kalau beda nggak bisa. Kalau Google Colab itu kan punya Google kan. Ini nggak bisa. Gitu, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Codingannya kayak apa, Mas Jumadi? Bisa dilihat lagi? Kenapa? Codingannya di VS Code-nya. Nah, ini. Langkah yang pertama yaitu adalah kita import modulnya. Modul. Dan title halo. Oke. Nah, ini titel kan ya. Kita coba buat header gitu di dalam aplikasi Streamlit. Caranya sama, st.header. Dalam kurung yaitu misalkan save ya. Nah, kita balik lagi ke dalam browsernya, kita running. Nah, ini seperti ini. Gitu. Mas Jati sudah belum, Mas Jati? Masih ada nggak, Mas Jati? Mas Cucup, Mas Jumadi, coba deh lihat deh. Saya juga baru dapat juga sih. Jadi bisa juga di dalam Google Colab sih. Mungkin teman-teman nanti ada yang memang komputernya kentang,
Nah, itu bisa tuh ada saya di chat tuh. Di chat tuh saya udah kasih linknya. Itu bisa dilihat ya. Baik, baik, baik. Bisa Coba. di Google Colab. Jadi teman-teman yang mungkin nggak mau nginstal gitu ya, tapi mau belajar Streamlit itu bisa kok di Google Colab ya. Di link aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Ya, sama-sama. Oke, ini kita coba lihat runningin ke dalam ini. Soalnya saya belum pernah saya belum pernah coba di Google Colab sih. Jadi kalau umpama kayak ada masukan dari Mas Ali nih, Mas Alfi ya, saya Win32 komputer lama, nah coba Google Colab-nya bisa dijalanin itu. Ya bisa. Tuh, kan Colab. Jadi lumayan buat teman-temannya di daerah, kalau bukan di daerah ya, mungkin yang nanti kalau Mas Ucup ngajar ya, yang di daerah-daerah yang mungkin hanya komputer kentang gitu ya, nah itu bisa lah. Coba dicoba. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif atas insight-nya, guys. Oke, sama-sama. Oke, Windows 32 komputer lama. Oke, Kang Salih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita coba buat header gitu. Terus misalkan kita buat subheader. Ya caranya sama halnya dengan yang ini gitu. Nah, misalkan yang tadi saya bilang ST itu kita akan namanya bukan ST. Ya misalkan D misalkan. Ya, kita ikutin aja ininya. Ini kita D. Sorry. D. Inisial gitu. Ini nggak apa-apa gitu. Ini nggak ngaruh. Ini tetap akan jalan gitu, teman-teman. Oke, good. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba buat teks. Ya, kita coba buat teks. Misalkan st ya dot text gitu. Dot text. Dalam kurung ya ini misalkan saya suka belajar Streamlit misalkan. Streamlit. Nah, ini kita coba lihat. Sebentar saya ini. Nah, ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Gitu. Oke. Kita coba buat markdown. st ya. Dot markdown. Nah, ini. Ini teman-teman kalau sudah terbiasa main Python ya pasti inilah. Misalkan tes 1 misalkan. Ctrl S. Terus st dot markdown. Mas Jumadi, Ya. maaf nyela aktivitas ini tersisa 10 menit lagi, Mas. Maaf. Oh, Jadi siap Mas. Wah, kita nggak kerasa ya. ya, tidak terasa. Jadi dilanjutkan aja, Mas. Nanti saya beritahu kembali. Oke, thank you Mas atas reminder-nya. Oke, nah ini adalah tampilannya seperti ini gitu. Nah, terus bagaimana sih Bang kalau misalkan kita punya data gitu. Nah, kita punya data. Nah, ini mungkin thank you juga. Yang penting adalah hari ini teman-teman sudah install yaitu adalah Streamlit-nya dan sudah buat foldernya. Selanjutnya kita bermain data gitu. Bang, kalau misalkan saya punya data nih, datanya Excel atau CSV atau saya punya data ke GitHub gitu. Bagaimana sih cara membacanya? Nah, itu nanti kita akan di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Yang penting teman-teman hari ini sudah diinstal
Streamlit-nya dan teman-teman sudah buat folder atau buat Streamlit di lokal gitu. Nah, kalau memang teman-teman teman-teman bisa di kelas awan pintar gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari gitu. Ya karena itu tadi, karena waktunya kita terbatas ya nggak mungkin kita pelajari secara teknis gitu, teman-teman. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, sebentar saya. Mas Jumadi, nanti mungkin bisa dicoba juga ya pakai Google Colab ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin komputernya saat ini kurang mumpuni bisa pakai Google Colab ya. Bisa dicoba. Ya, nanti saya coba oprek dulu deh. Oke, sip. Nah, nanti saya coba. Tapi ini saya lihat Pak, ya coba nanti saya dilihat ininya Pak. Jadi apakah nanti saya akan pakai Google Colab atau apa? Saya lihat ininya. Oke, Pak. Oke, sip. Oke. Thank you teman-teman. Untuk materi hari ini sudah selesai teman-teman. Jadi teman-teman harapannya adalah nanti ketika belajar tentang data, bagaimana mengolah data ke dalam aplikasi Streamlit, itu teman-teman pastikan sudah terinstall Streamlit-nya dan sudah buat foldernya. Dari saya cukup. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi ke Mas Dimas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Jumadi. Materinya sangat-sangat bagus sekali. Saya jadi ingin mengoprek lagi nih. Karena saya emang basicnya kan Python, jadi saya suka. Ya, bagaimana rekan-rekan aktivitas free sharing hari ini? Seru ya? Seru sekali ya? Seru, kata Mas Rahman. Mungkin ke next ada materi selanjutnya nggak Mas Jumadi? Ada. Jadi penasaran nih tentang. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara data preparation gitu. Bagaimana cara membaca data yang tadi saya sampaikan. Datanya misalkan data saya ada di GitHub gitu, atau saya datanya CSV, atau data saya PDF. Bagaimana sih caranya ngebaca itu? Nah itu nanti ada materi selanjutnya. Cuma langkah dasarnya adalah teman-teman pastikan install Streamlit-nya. Sebenarnya itu tadi masukan dari Pak Arief juga bagus sih. Cuma saya belum pernah ngoprek, maksudnya untuk Google Colab gitu. Apakah relevan untuk ya sebenarnya relevan juga sebenarnya karena kan udah ada karya kan. Tapi saya belum dioprek, guys. Baik. Oke, ditunggu ya Mas Jumadi free sharing berikutnya. Dan bagi rekan-rekan yang mungkin ingin melihat jadwal sharing selanjutnya dan ingin melihat record ini atau aktivitas ini yang tadi masih terlewat, masih bingung gimana, ya mungkin rekan-rekan bisa mengakses web www.bahadur.id/naradata. Di situ ada aktivitas jadwal sharing kita, ada record YouTube kita, free sharing hari ini dan free sharing sebelum-sebelumnya. Jadi rekan-rekan silakan diakses untuk melihat apa saja yang telah dilakukan oleh aktivitas ini. Oke, rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri aktivitas ini, mungkin kita on cam dulu ya buat dokumentasi kita. Untuk rekan-rekan, izin untuk on cam. Halo Mas Alif, halo Mas Anggi. Oke, kita ya hitung ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang gaya bebas, boleh rekan-rekan gaya bebas.
1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Semoga hari ini bisa menjadi bermanfaat ilmu yang telah diberikan oleh Mas Jumadi. Terima kasih Mas Jumadi atas materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, rekan-rekan semua, telah berakhirnya aktivitas free sharing hari ini. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama Mas Jumadi. Semoga next-nya ada materi yang akan diberikan lagi oleh Mas Jumadi. Kita tunggu bersama-sama. Jadi, sekian dari saya, Dimas Anandari Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih Mas Terima kasih, Mas. Sudi. Terima kasih. Mas Haidul, terima kasih guys.